Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita meneruskan materi dari kitab Syarhus Sudur fi Ahwal Mauta wal Qubur. Dia pernah menyampaikan bahwasannya orang itu kalau meninggal dunia dan dia belum tuntas hafalan Al-Quran, maka dia akan meneruskan hafalannya di kuburan. Itu saya nyari takbirnya lama gak ketemu. Itu biar dengar dari Syekh Aftaru, ya, langsung atau dari seorang, lupa, pokoknya Syekh Aftaru pernah begitu sampaikan. Nyari takbirnya lama, sekarang baru ketemu. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Yazid Ar-Raqashi qala balaghani annal mu'mina idza mata. Ya, ini yang bicara Yazid Ar-Raqashi, jadi bukan dari Nabi, tapi enggak ada keterangan. Jadi Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Yazid Ar-Raqashi, beliau mengatakan, telah sampai kepada saya seorang mukmin itu jika mati, meninggal dunia, wa qad baqiya alaihi syai'un minal qur'ani lam yata'allamhu, lalu dia itu masih ada sesuatu dari Al-Qur'an yang dia belum belajar. Ini berarti bisa punya makna belajar tafsir belum khatam, atau dia ngafal Quran belum hafal. Ya, ba'atsallahu ilaihi malaikatan yahfazunahu ma baqiya alaihi minhu. Maka malaikat akan diutus oleh Allah kepadanya untuk menjaganya. Bukan di sini, bukan yahfazun, yuhafizunahu. Yuhafizunahu artinya membuat dia hafal. Ma baqiya alaihi minhu, yang belum dihafal. Yuhafizunahu, bukan yahfazunahu. Jadi malaikat itu membantu dia menghafalkan. Hatta yab'atsahu Allahu min qabrihi, sampai dia dibangkitkan Allah dari kuburnya. Jadi tidak ada halangan siapapun untuk menghafalkan Al-Qur'an. Jangan sampai putus asa. Berapa banyak susah di awal, mudah di akhir. Dan berapa banyak mudah di awal, susah di akhir. Dan juga ada orang yang mudah di awal, mudah di akhir. Ya. Tapi nggak ada yang sulit di awal, sulit di akhir, nggak ada. Nggak ada. Ya, harus diingat itu. Nggak ada. Memang kayaknya nggak ada kok. Ini bukan menghibur kalian, enggak. Memang nggak ada. Memang nggak ada kok. Nggak ada. Nggak ada. Sudah. Wa akhraja 'anil Hasani qala balaghani annal mu'mina idza mata. Sekarang dari Hasan, berbeda rawi lagi. Telah sampai kepada saya bahwa orang mukmin idza mata, jika meninggal dunia, walam yahfad al-Qur'ana, dan dia belum hafal Al-Qur'an, amara hafazatahu ayyu'allimuhu al-Qur'ana fi qabri. Maka Allah menyuruh malaikat hafazahnya untuk mengajari dia hafal Al-Qur'an di kuburnya. Lupa ya kan. Subhanallah, sudah kalian subhanallah ya. Kalian dikasih Allah kesempatan mondok tahfidz itu, subhanallah, itu karunia yang amat sungguh sangat besar. Top of the top, itu sudah medali terbesar dunia di situ, nggak ada lagi deh. Kalau kamu sudah hafal, gimana peluangnya? Ya kamu kan belum lancar, ngafalin di kuburan untuk meneruskan lancarnya. Kalau sudah lancar, tahfidznya tafsirnya loh. Kalau sudah tafsirnya mengajarkan Quran. Subhanallah, muridmu nanti yang menghiburmu nanti. Subhanallah. Muridmu selalu baca Quran, kamu terhibur. Apa hiburan kita? Kalau bukan murid kita nanti yang meneruskan perjuangan kita. Sungguh sangat bahagia sekali, Rek. Ya kan? Bisa, ini kebahagiaan yang nggak bisa dirasakan kecuali orang yang merasakannya. Ya, ini bukan sekarang itu, masya Allah, saya heran, nggak tahu kenapa itu di WA. Bahkan orang-orang, ya ada yang dosen, nggak penting hafalin Quran, yang penting faham maknanya. Allah nggak pernah menyuruh untuk hafalin Quran. Itu ada begitu itu. Itu juga ada yang ngeritik, heran saya di grup itu. Grup dosen itu, dosen tafsir itu. Semuanya mengamini, biar diam saja, nggak mau rame. Gitu. Kalaupun ada, biar lupa, kayaknya nggak ada. Gitu. Jadi semuanya iya. Anak saya nggak, saya hafalkan Quran semua. Bahkan dosennya Buya pernah ngomong begini di depan kelas itu. Kalau kamu hanya hafal Quran, nggak tahu maknanya, nilaimu sama dengan CD itu aja. Waktu itu kan belum ada MP3, HP dan seterusnya. HP sudah ada, cuma belum seperti sekarang semudah mutawafir sekarang ya. Nilaimu sama aja dengan murotal yang dijual CD itu gitu. Subhanallah. Ya kan? Nah, ini dia. Maka bersyukurlah kalian.
ya, ketemu jalan yang benar. Sesuai kenyataan, ini bukan hiburan, bukan mengelabui kalian. Ini memang begitu kok. Sudah kenyataan begitu, banyak riwayatnya. Ya, hatta ba'atsahullahu yaumal qiyamati ma'a ahli, sehingga Allah bangkitkan dia di hari kiamat beserta ahli Quran. Dunia nggak dimilikimu nggak ada masalah. Tapi nggak mungkin kalau kamu sama Allah baik, ya sama Allah pasti dicukupi. Urusan kaya itu relatif. Ya kan? Dicukupi sama Allah, pastilah. Kalaupun kamu nggak kaya raya gitu, cukup sama Allah. Ya, istilah hiburanmu dunia itu hiburan apa? Al-Quran hiburan. Kebanggaanmu di hatimu lo ya, bukan di hadapan orang-orang, rek. Al-Quran. Nggak penting dia panggil hafid, nggak penting. Untuk apa panggil hafid kalau nggak pernah baca Quran? Ya kan? Nggak penting. Dipanggil ya nggak apa-apa. Cuma nggak dipanggil nggak ada masalah. Kita nggak tidak untuk dipanggil hafid kok. Nah, kita nggak ada yang undang, tambah nggak penting lagi. Ya kan? Diundang nggak dikasih berkat tambah menyesal. Ya kan? Bukan nggak penting itu kita nggak mau ya, silahkan diundang orang yang datang gitu kan. Nanti tergantung Allah. Kalau kamu sering undang berarti makommu ya diundang orang. Yang penting niatnya. Yang penting niatnya karena Allah, ngaji di rumah ngaji, di rumah orang ngaji kan gitu aja. Kalau nggak ada yang undang nggak sedih, diundang orang yang memang makomnya kita gimana. Kita juga longgar ya, kecuali kalau kita sedang bekerja, sedang mengajar ya. Saya nggak bisa kalau sampai awal sampai akhir, ya mungkin saya mengkodimah saja gitu aja. Dikasih upload jangan mau, kita nggak sampai akhir kan. Nah, sekedar ngambil berkahnya saja gitu. Bang, ya, jadi nggak usah nolak. Kita bisa fatihah saja, bisa setengah juz saja. Maaf saya punya kewajiban yang lain gitu. Malah lebih enak gitu. Bisa bersyukur ya, bersyukur wis Quran itu harapan kita. Apalagi kita punya sanad guru kita, subhanallah, itu sudah sempurna. Wah, nggak hafal Quran aja dengan gurunya aja yakin, masa kita nggak yakin? Nah, jadi kita ada Quran, punya guru sampai sama Rasulullah SAW. Dan orang-orang soleh sudah terbukti, solehnya sudah terbukti, sudah jelas dari batinan. Nah, maka kita nggak usah ragu lagi. Ya. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Mandah an Atiyah al-Aufi qala. Ini juga sama dari rawi yang lain, berbeda lagi rawinya ini. Balaghani anal abda idza laqiya Allah Ta'ala. Setelah sampai kepada saya bahwasanya seorang hamba jika nanti ia bertemu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yata'allam kitabahu, dan dia belum belajar kitab Allah Al-Qur'an, maka 'allamahullahu ta'ala fi qabrih. Diajari Allah langsung di kuburannya. Hatta yusibahullahu alaihi, sehingga Allah memberikan dia pahala atas itu. Subhanallah. Nah, ini supaya kalian yakin ya, saking banyaknya riwayat ini ya. Wa fil firdausi ad-dailami walam yusnidhu waladuhu min hadithi Abi Sa'id al-Khudri marfu'an. Ini marfu' sekarang, marfu' dari Nabi berarti marfu'an mithlahu. Thumma waqaftu alaihi musnadan fil juz' awal min fawaid Bil Husain bin Bishran. Lalu kemudian diwakafkan artinya diserahkan pada sahabat, nggak pada Nabi lagi. Fa akhraja min tariqi Atiyah al-Aufi, juga sama dari Atifi. Jadi nggak jadi marfu. Jadi ada yang mengatakan marfu, ada yang mengatakan mauquf, ya kan? Kalau sahabat kan as-sahabah kulum udul, semua itu adil, semua sahabat itu adil. Makanya hadis mursal masih menjadi perdebatan dan Syafi'i menerima dengan beberapa syarat. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan begini, Rek. Loh, sahabat kan ada yang munafik kan? Apa maksudnya, Rek? Al-Arabu asyadu kufra wa nifaqa. Ya, wa min al-Arabi munafiqun wa min ahli madinati maradu ala nifaq ila akhirih. Wis banyak orang-orang khalafu ala rasul ila akhirih, banyak dalam Al-Qur'an. Itu gimana? Sahabat itu ada yang munafik kan? Perhatikan, Rek. Sahabat itu siapa? Orang yang melihat Nabi di masa Nabi dan dia beriman kepada Nabi. Loh, gitu. Beriman kepada Nabi, munafik enggak beriman dia berarti. Itu. Dan yang Bukhari menuliskan dalam kitab tarikhnya, sahabat-sahabat yang munafik itu ada datanya. Dan sahabat-sahabat Nabi jangan dikira semuanya alim, Rek. Semuanya seperti kita, ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang otaknya biasa-biasa, ada yang alim, ada yang rotok suka ngopi gitu. Ya kan? Seperti Nu'aiman bin Bashir kan? Seperti juga Firway itu Abdullah, pokoknya Abdullah enggak, Firway rojulun gitu. Itu Bukhari itu. Dia minum khamar juga. Kata Nabi jangan melaknat dia yuhibbullah wa rasulah gitu. Akhirnya wafatnya syahid dalam sebuah peperangan.
gitu. Jadi sahabat ya macam-macam, ono sing guyonan, ono sing ngebulian, semua macam-macam. Tapi yuhibbullah wa rasulah itu. Ojo, kata Nabi, la tal'anuhu, jangan menghina dia, jangan mencaci dia, itu yuhibbullah wa rasulah itu, cinta sama Allah dan Rasulnya itu, hati-hati. Ya, tapi kamu nggak usah niru yang ini, Re. Nggak usah, niru sing alim-alim aja. Ya, jadi sahabat itu ada yang alim, ada yang nggak alim. Lah sahabat yang meriwayatkan hadis itu semuanya mesti alim. Kalau nggak alim nggak ada yang mau ngambil gitu. Paham tak kira? Itu harus dilihat. Itu ada kitab sudah baca. Ya, ini fa akhrajal akhirnya ditauqifkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana, siapa yang baca Quran, summa mata, lalu dia meninggal dunia, qabla ayyastazharahu, sebelum dia selesai 30 juz, atahu malakun yu'allimuhu fi qabri, Allah akan datangkan malaikat mengajari dia di kuburnya. Wa yalqallaha wa qad istazharahu, dan dia menghadap Allah dan keadaan sudah lancar, sudah hafal Quran. Subhanallah. Kenikmatan dunia apalagi yang kita kejar? Dunia nggak lama. Berapa tahun kita di dunia, Rek? Kamu sekarang capek-capek kerjakan makalah tugas, iya kerjakan kewajiban. Apa kamu yakin akan wisuda? Belum tentu, Rek. Ini saya bukan membuat kamu pesimis, nyatanya demikian kok Anda. Ya kerjakan tugas kewajibanmu kan, kuliah. Tapi jangan sampai tinggalkan yang pasti-pasti begini gitu loh. Kepastianmu itu mana? Dia juga kuliah. Ya kan? Saya kerjakan tugas nulis buku macam-macam, iya, nulis jurnal, bimbing tulisan, iya. Tapi yang pasti itu mana gitu. Itu pasti ya, itu ya pasti juga. Kebaikan kita di dunia lah. Tapi yang sungono nasoreh itu ya ini. Itulah, maka jangan sampai meninggalkan yang pasti, memperjuangkan yang nggak pasti. Gitu. Makalah kerjakan. Selesai. Lalu ngaji Quran jangan sampai ditinggalkan. Maka kebahagiaan sudah sempurna, Rek. Yo kuliah yo hafalkan Quran, wis iku top of the top wis. Wis itu nikmat tiada bandingannya dengan dunia seisinya. Semua dunia membosankan. Semuanya. Kamu senang sate kan sekarang? Iya, beli sate seminggu berturut-turut. Silahkan. Dapat 8 hari sudah mulai nggak selera. 7 hari lihat satu sudah muntah kamu. Lihat tak sudah sakit kepala. Iya, Rek, coba aja. Coba saja. Dunia itu turut itu aja dunia itu. Kalau akhirat enggak, Rek. Pertama agak berat lama-lama semakin nikmat dan semakin kecendol, nggak bisa berpisah lagi. Dan kamu rela mengorbankan apa saja untuk akhiratmu. Melerangkan hartamu, mengeluarkan tenagamu, pikiranmu, sumpahmu untuk agama, nggak ada masalah. Kenikmatan nggak bisa dibandingkan. Gitu. Ya, bersyukur sama Allah. Wa akhrajahu aidan Abul Qasim Al-Azhari fi kitab Fadlul Quran wa Salafi fi intikhabi li haditsil qura ila akhirih. Wa akhraj Ibnu Manda an Ikrimah qala, Ikrimah sahabat, Rek. Qala yu'tal mu'minu mushafan yaqra'u fihi. Di kuburan mukmin dikasih mushaf di kuburnya, Rek. Wah, ini top ini. Ya. Jadi kemarin sudah kita baca. Nah, ini juga sama kemarin. Imam Suyuti itu ulama yang tidak ada ulama ini kan yang nulis Imam Suyuti. Imam Suyuti itu ulama yang nggak ada yang meragukan kealimannya, kedobitannya dan kesolehannya, nggak ada yang meragukan. Imam Suyuti. Dan beliau punya fan dalam berbagai macam keilmuan dan dipakai rujukan bahkan oleh orang orientalis. Kita paling sekolah itu menjadi rujukan orang mana saja itu. Sampai sekarang bahkan ada Zoom itu masih seminar bedah buku Itqon. Imam Suyuti. Jadi Imam Suyuti punya buku hadis, punya tafsir, punya ulumul hadis, punya ulumul Quran, punya banyak kitabnya sampai ratusan bukunya. Jadi keahlian beliau sudah tidak ada lagi beliau. Jadi kalau beliau ngarang-ngarang kira-kira nggak mungkin. Ya. Dalam Al-Quran, fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardh. Sesuatu yang enggak berguna itu akan hilang di dalam laut angin, tapi sesuatu yang bermanfaat akan tetap fayamkuthu fil ardh, akan tetap berada di bumi. Maka yang Malik ditanya, Malik, kenapa kau buat muwatta? Sudah banyak kitab muwatta. Apa kata beliau? Maka nalillahi baqin. Kalau saya ngarang karena Allah akan abadi. Karyamu itu abadi kalau karena Allah.
Nek karena Allah enggak abadi. Ngono ae. Iki abadi karyanya beliau ini sampai kepada kita sudah. Jadi jangan ragu lagi, jangan pakai otak. Dunia aja sering enggak terdeteksi kok apalagi yang seperti ini. Udah sekali lagi perhatikan. Karena pas yang begini ini ada informasi yang luar biasa, kita enggak sampai otak kita. Wa akhraja bin Mandah an Asim As-Siqti qala hafarna qabran bi Balkh. Kami menggali kuburan di Balkh. Fa nafadha fi qabr, lalu muncul di kuburan kayak ada lubangnya di kuburan. Fa nazartu, lalu saya lihat fa idza syaikhun fil qabri mutawajjihun ilal qiblah. Lah kok ada seorang syekh di kuburan menghadap kiblat. Wa alaihi izarun akhdar, dia punya sarung hijau, wa akhdaru ma haula, dan sekitarnya itu hijau. Wa fi hijrihi mushafun wa yaqra. Lalu dia itu membaca Quran di pangkuannya. Ada mushafnya, subhanallah. Nah, ini sudah banyak. Ini mungkin melihat dengan mata batin mungkin ya, atau nampakkan. Apa nyerah gitu ya. Wa ila akhiri. Itu kesimpulannya. Jadi kalau kita di dunia menghabiskan waktu untuk Al-Quran, maka tentu akhirat kuburan kita akan menjadi surga kenikmatan kita, yang mana dengan berkah Al-Quran kita akan menikmati kuburan dengan apa? Membaca Al-Quran. Nah, kalau kamu di dunia nggak nikmat membaca Quran, gimana menikmati kuburan? Nggak mau dikasih mushaf. Ini mushaf nggak susah. Kok di kuburan di dunia aja malas baca, kok dikasih mushaf ya nggak kanggo. Siapa yang mau ngasih? Kamu juga dikasih akan dibaca. Di dunia nganggur mushaf nggak dibaca. Nah, kalau kamu siang malam megang Quran, ya mungkin sekarang HP ya, akan juga sekali sama Allah. Terakhir, wa akhraja Ibnu Abi Dunya fil Qubur an Bishr bin Harth qala ni'mal manzilu al-qabru. Sebaik-baik tempat itu kuburan. Liman atau Allah, bagi orang yang taat kepada Allah. Tapi sebaliknya, sejelek-jelek kuburan, sejelek tempat itu kuburan bagi yang maksiat kepada Allah. Terakhir lagi ini ada satu informasi, mungkin kalian baru tahu insyaallah ya. Biasanya orang kan mati dunia itu nggak dibawa mati macam-macam, hanya kain kafan. Kain kafan kadang dibelikan yang kiloan. Yang bagus kalau ngasih kain kafan besok, ya, yang bermerek, right? Ya, jangan kain kafan yang nggak ada mereknya, harus berbobot yang bagus, yang sampai yang apa namanya, yang transparan, yang tipis, atau yang murahannya yang bagus. Wah, ini Nabi bersabda begini, right? Wa akhrajal Harits bin Usama fi musnadihi wal Uqaili wal Waidi fil Ibanah an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ingat, ini jarang saya dengar soalnya. Hasinu akfana mautakum, perbaikilah kafan ahli mayit kalian. Fa innahum yatabahauna, karena mereka itu merasa bangga, yatabahauna apa? Yatabahauna merasa bangga. Wa yatazawaruna fi kuburihim, dan mereka itu di kuburin sering berziarah dengan pakaian kafannya itu, pakaian kafanku diberikan anak saya bagus lu ngono. Nah ini kiloan obral pro. Jangan yang bagus kain kafan. Ya, beli yang bagus. Ya, yang adem kainnya, ya. Yang jarang bisa lungset. Ngono kain kok kafan kok kuwaku. Beluduki ya jangan, ya, yang bagus. Ah, sekarang Sahih Muslim sekarang. Wa fi Sahih Muslim min hadithi idza wali ahadukum akhahu, kalau kalian dikasih pasrah untuk mengkafani saudara kalian, falyuhsin kafanahu, hendaknya memperbaiki kafannya. Ngerti ya? Maka kalian besok kalau mengkafani orang harus dengan kain yang bagus, karena mereka itu merasa bahagia, bangga, dan berziarah dengan kain kafannya. Wallahu a'lam bishawab.